Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujatno SEMM, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan, Bapak DRS Iswahyudi Yulianto MSI, yang kami hormati jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan, dan yang kami hormati pula insan pers dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dalam acara rapat koordinasi sinergitas DPRD Kabupaten Magetan dan insan pers. Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan jurnalis Kabupaten Magetan yang sangat luar biasa, yang kami hormati Pak Sekwan, Mas Juli beserta jajaran sekretariat DPRD dan hadirin lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita semuanya sampai saat ini, sore hari ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga bisa hadir pada acara sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Teman-temanku semuanya yang luar biasa, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan jurnalis se-Kabupaten Magetan yang sudah memenuhi undangan kami dari DPRD Kabupaten Magetan, yaitu dalam acara. Sebenarnya yang pertama saya ingin silaturahmi, lalu yang kedua buka puasa bersama, yang ketiga tentunya kita bisa koordinasi berkaitan sinergitas jurnalis media di Magetan dengan DPRD. Jadi sebenarnya tidak hanya dengan DPRD ya teman-teman semuanya, tapi tentunya untuk Magetan kita tercinta. Sebenarnya saya ingin mengundang semuanya. Mari saya sampaikan Pak Sekwan, nah, nyun sewu, ternyata tidak semuanya kita ketahui. Jadi daftar yang disampaikan oleh Kominfo, nah kemarin sudah oleh Pak Sekwan, sehingga saya mohon maaf secara pribadi jika pada sore hari ini ada teman kita jurnalis ya, yang belum menerima undangan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Ya tentunya nanti kalau memang tak ada kegiatan lagi mana yang belum kita undang, nah tentunya nanti kita undang. Jadi nggak ada kita memilih ya, jadi semuanya kita undang dalam rangka kegiatan sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa sore hari ini kita mengadakan kegiatan? Karena saya melihat posisi teman-teman jurnalis, baik itu yang Magetan, yang skala nasional, itu tentunya merupakan posisi yang sangat strategis dalam rangka saya ajak monggo bersama-sama membangun Magetan, untuk kemajuan Magetan, untuk kemakmuran Magetan. Karena teman-teman jurnalis, teman-teman media ini mempunyai peran yang sangat luar biasa yang diatur oleh undang-undang pers. Nah tentunya ini harus kita sinergikan, sehingga ini nanti kaitannya dengan tugas kami di DPRD ya, kita sinergikan dengan teman-teman yang di media. Arahnya pada akhirnya bagaimana Kabupaten Magetan yang kita cintai ini bisa maju, bisa berkembang, masyarakatnya sejahtera, tidak ada persoalan di sana sini, syukur-syukur bisa sejajar dengan daerah-daerah yang lain. Jadi itu maksud dan tujuan kami teman-temanku semuanya, sehingga kegiatan pada sore hari ini
ini kita adakan. Niatan untuk mengadakan kegiatan ini sebenarnya sudah lama, sudah kita minta, pada akhirnya sore hari ini baru bisa terlaksana. Teman-temanku semuanya, yang pertama yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di DPRD. Mulai proses musrenbang, proses RKPD, proses KUA-PPAS, proses rancangan perda tentang APBD, dan penetapan APBD. Jadi peran kita berkaitan dengan tugas dan fungsi di DPRD sebenarnya alurnya di situ. Jadi pembangunan di Magetan, teman-temanku semuanya, dimulai. Jadi kalau tahun anggaran di tahun 2023 itu dimulai di bulan Januari, Februari, Maret di tahun 2022. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan musrenbang, musrenbang desa, lalu ditingkatkan musrenbang kecamatan. Kemarin per Maret itu ada musrenbang kabupaten, dan hari Selasa kemarin itu musrenbang provinsi. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, lalu setelah adanya musrenbang, OPD itu menyusun RKPD, rencana kegiatan pembangunan daerah. Jadi yang mempunyai rencana kegiatan pembangunan daerah itu OPD dibahas bersama-sama dengan DPRD, tapi yang membuat RKPD itu tentunya OPD. Jadi OPD masing-masing. Apa toh kegiatan yang akan dilaksanakan? Rencana strategis apa itu yang akan dikerjakan? Skala prioritasnya apa? Lalu anggarannya berapa? Kalau ini nanti sudah kita sepakati, nah tentunya fungsi kita sudah fungsi pengawasan. Jadi pelaksanaan itu nanti di dinas masing-masing. Jadi fungsi kita fungsi pengawasan sudah direncanakan, anggarannya sudah teralokasikan, sudah kita sepakati, pelaksanaannya, nah tentunya itu nanti di OPD. Ya, sehingga ini nanti kaitannya di tahun 2021 kemarin berapa alokasi anggaran, lalu terrealisasi berapa, kok ada silpa berapa. Nah itu nanti mungkin bisa kita diskusikan ya. Jadi dimulai dari musrenbang, RKPD, lalu yang ketiga ini pembahasan rancangan peraturan daerah, karena APBD itu harus ditetapkan melalui paripurna, yaitu adanya perda. Makanya tugas DPRD bersama-sama dengan Bupati salah satunya membentuk perda. Dan setiap tahun pasti ada satu perda, karena ada perda APBD. Jadi itu. Nah, sehingga kalau nanti ini proses tahun 2022 ini untuk pembahasan APBD tahun 2023. Kalau saat ini kita membuat usulan, kira-kira masih bisa tercover enggak? Kayaknya sudah enggak bisa. Ya, karena apa? Ini sudah melalui tahapan musrenbang, ya, desa, kecamatan, kabupaten. Nah, ini berdasarkan masukan dan usulan dari masyarakat. Sebenarnya saya melihat teman-teman jurnalis itu merupakan salah satu masyarakat dan lingkupnya itu luas, sehingga bisa memanfaatkan, misalkan di lingkungan ada jalan rusak, ya ada rumah yang tidak layak huni, ada sesuatu. Itu sebenarnya teman-teman juga bisa mengusulkan di dalam musrenbang. Jadi kita ketahui saat musrenbang kabupaten itu ada perwakilan teman-teman jurnalis, walaupun tidak semua. Nah itu sebenarnya salah satu unsur masyarakat yang bisa mengusulkan untuk rencana pembangunan tahun berikutnya. Nah, setelah disepakati antara DPRD dengan pemerintah daerah yaitu Bupati, akhirnya dilaksanakan oleh OPD masing-masing. Nah, fungsi kita itu fungsi pengawasan. Jadi usulan ini makanya teman-teman dengar Pokir, sebenarnya fungsi Pokir itu juga sama. Jadi DPRD itu juga hanya mengusulkan aspirasi masyarakat
dimasukkan ke dalam musrenbang, lalu diakomodir di kegiatan dari pemerintah daerah. Jadi ada unsur dari DPRD, pemerintah, ya, dari masyarakat yang sumbernya, nah itu akhirnya di APBD. Nah itu teman-temanku semuanya berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di DPRD. Jadi itu. Lalu selanjutnya teman-teman semuanya, yang ketiga, jadi berkaitan dengan kegiatan pada sore hari ini, tentunya kami ingin silaturahmi dengan teman-temanku semuanya, walaupun sudah dekat biar lebih dekat, sudah kenal biar lebih kenal, sehingga sinergitas, karena kami itu representasi wakil rakyat. Nah tentunya dari teman-teman semuanya, nah kalau ada informasi dari masyarakat, nah tentunya ini bisa disampaikan melalui kami juga, sehingga dengan komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, dengan maksud dan tujuan sama. Karena sebenarnya fungsi, kalau kita sudah di pengawasan teman-teman semuanya, fungsi kami di pengawasan dan fungsi teman-teman jurnalis itu sebagai kontrol sosial, ya. Sehingga ini sebenarnya bisa dikatakan sama, nggak ada beda, ya. Jadi rencananya sudah dibuat, sudah disepakati, ya, kegiatan skala prioritasnya apa, anggarannya berapa, ya udah tugas kita untuk sama-sama melakukan pengawasan, dan teman-teman bisa melakukan kontrol sosial terhadap rencana kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD. Lalu yang keempat teman-teman semuanya, jadi selain yang saya sebutkan tadi, pada kesempatan sore hari ini kami juga mengundang, ya, mubalik nanti biar memberikan kultum di kuliah 7 menit, yaitu Pak Kiai Marhaban dari Poncol. Nah kebetulan beliau belum hadir, sehingga sambil menunggu beliau, nah acara ini kita mulai dengan sambutan saya, lalu kita adakan dialog, ya, sehingga nanti waktu ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga kami berharap teman-temanku semuanya, karena misi dan visi kami di DPRD, ya, dengan teman-teman itu sama, tentunya ini monggo kita diskusi. Nah, kalau ada sesuatu informasi dari masyarakat itu disampaikan, nah sehingga kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat Magetan ini yang menjadi tujuan utama. Jadi di hati kecil kami, teman-temanku semuanya, kami melaksanakan tugas di DPRD. Itu nggak ada unsur dan tidak ada niatan ingin menyerang pemerintah. Kalau memang ada sesuatu yang kurang pas, tugas kita untuk meluruskan. Ada pelaksanaan yang kurang sesuai dengan perencanaan, yaitu yang kita ingatkan. Karena apa? Kalau memang ada pelaksanaan yang kurang sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati, nah tentunya tanggung jawab itu tidak hanya di pemerintah daerah, tentunya DPRD juga ikut bertanggung jawab. Jadi nggak ada kok dikaitkan dengan politik, apalagi dikaitkan nanti di tahun 2024, dikaitkan dengan persaingan. Jadi nggak ada di benak kita, ya, semata-mata semuanya itu tentunya untuk kepentingan masyarakat Magetan, untuk kesejahteraan rakyat Magetan, kemajuan Kabupaten Magetan. Nah sehingga nanti kabupaten mempunyai daya saing dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu saja teman-temanku semuanya, dan lainnya di waktu yang akan datang. Jadi saya kira itu biar ada kesempatan kita dialog dari teman-teman semuanya. Nah sehingga waktu ini nanti bisa kita manfaat, kita bisa memanfaatkan momen
Ramadan 1443 Hijriah ini Bagaimana mengikuti yang terdahulu saja, yang terakhir dari Mas Koco yang saya bisa tangkap begitu terkait dengan adanya keberadaan media. Alhamdulillah keberadaan media, ketepatan saya sebagai koordinator Komisi A itu saya tahu persis yang jelas begitu, mana media yang sudah terverifikasi dan media yang belum terverifikasi. Kerjasama publikasi yang saat disampaikan harapan Pak Ketua adalah mari kita bersama-sama kita tingkatkan juga bersama-sama. Dari kurang lebihnya 60 media cetak elektronik yang sudah terdaftar, baru sekitar 27 ya, kalau nggak salah, yang sudah lengkap terverifikasi begitu. Sehingga dalam salah satu ketentuan, media yang telah terverifikasi itulah yang bisa dijalin kita kerjasama dengan baik kawan-kawan eksekutif maupun legislatif. Per Agustus 2021 yang sudah bekerja sama dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 20 media per Agustus 2021. Nah, sehingga saya berharap mari kerjasama termasuk kawan-kawan yang saat ini belum lengkap sehingga administrasinya ya mari bersama-sama kita lengkapi sama tujuan kita sama Pak Ketua tadi bahwa semua media cetak elektronik yang ada di Magetan ini berharap bersama-sama pula kita bekerja sama, sehingga dengan bekerja sama ini sudah barang tentu momen ini adalah momen yang paling tepat menurut saya. Ini mau menjelang perubahan anggaran, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan perubahan anggaran ini kalau ada teman-teman media yang sudah lengkap terverifikasi, insya Allah nanti segera kita bahas dengan Pak Ketua. Karena anggaran yang ada di Kedewanan ini baru kurang lebihnya sekitar, izin saya sampaikan Pak Ketua, sekitar 500 juta dari bekerjasama antara 20 media cetak elektronik yang saya sampaikan tadi. Sehingga saya berharap sekali lagi agar dapatnya kawan-kawan media yang saat ini kurang lengkap, bahkan yang lengkap pun kami beberapa kawan media Pak Ketua sudah sampaikan ke saya sebulannya baru dapat sekian, saya baru dapat sekian. Nah, memang menurut saya kawan-kawan yang menceritakan ke saya ini tingkat dari visibilitasnya ya masih kurang terukur. Maka dari itu dengan pertemuan yang sangat berbahagia dalam kesempatan yang baik ini, mari kita perbaiki bersama-sama. Sudah barang tentu kami perbaiki angka daripada harapan. Demikian juga balancingnya adalah berita-berita yang dimuat itu setidaknya itu sebagai